Mas Romdon punya motivasi buat kita-kita yang muda-muda ini, apa sarannya lah, tetap kita baca maulid juga tetap harus baca istighosah, tetap baca waqiah, tetap baca yasin. Nah, Ya. ini apa sarannya buat teman-teman untuk ketahanan pangan juga ketahanan mental? Baru istighosah itu mulai muncul lagi ketika ada pandemi ini. Kegiatan-kegiatan yang kategorinya istighosah lebih dominan daripada kegiatan yang bermaulid secara level masyarakat. Monggo pun saat ini kersane rezekine lancar, pasare rame, aman, di sisiku. Mboten napa-napa to. Iya, memang semuanya penciptaan Gusti Allah. Ada yang minta yang paling kecil, minta yang paling besar kan begitu. Misalnya wonten sing kanca-kanca aktivis sing Ya sing gak rapi-rapi. ya STMJ setengah tahun masih jomblo ini. Sumpuk-sumpuk kan pokoknya ndang ndang cek ndang oleh. Sing pokok rajin rene sih kok. mungkin dari keistiqomahan panjenengan mulai sejak dulu, mungkin istighosah mengawal teman-teman. Kira-kira apa yang dirasakan oleh panjenengan, atau mungkin jenengan melihat teman-teman yang mungkin barangkali curhat terus kemudian bisa terurai curhatannya, atau barangkali ada titik kesuksesan di saat logika berbicara tidak, ataukah mungkin ada barangkali cerita-cerita setelah amaliyah yang sifatnya istiqomah itu dilakukan termasuk istighosah niku sing jenengan rasakan kemanfaatannya untuk panjenengan maupun aktivis itu sendiri tuh kayak apa? Kalau yang saya rasakan dulu ya. Oke. Jadi pertama saya memang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Oke. ketika mengajak saya untuk beristighosah. Oke. Dengan demikian saya menjadi istiqomah kan Oke, gitu ya. oke. Nah, yang saya rasakan itu sederhana sebenarnya. Banyak hal-hal yang kemudian kesulitan saya itu terurai dengan sendirinya. Itu aja. Oke, oke. Itu terurai dengan sendirinya. Dan kesulitan saya sekaligus juga memahami posisi saya, bahkan saya sedikit menyadari Oke. makom saya, porsi saya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkegiatan soal ibadah dan sebagainya, itu sudah mulai menyadari di mana sih saya posisi saya itu, sehingga urip itu seperti gelundung semprung begitu. Itu Saking tawadhu injen. bukan. Itu yang menjadi saya nyaman gitu, tapi menjadi saya itu hidup nyaman. Pengertian itu saya enggak, bukan kalau soal susah menjenengi sepeda mancal, jenengi numpak sepeda motor panasan ya susah, enak numpak mobil ya, gitu ya. Tapi kemudian saya tidak menjadi, ketika saya naik motor saya nyaman, naik mobil saya nyaman, naik bis saya nyaman, itu aja saya rasakan. Nah, tapi menurut teman-teman itu kemudian baru dirasakan ya akhir-akhir inilah. Jadi setelah sudah lama, ketika awal-awal dulu paling yo teman-teman motivasinya ya opo gelut iku menang mek ngono tok. Jadi ketika saat itu ya opo gak dikeplok. Biji apik barang ngoten. Ndak. Jadi kalau atau ujian, apa dosen killer itu bisa takluk, ndak. ada misi. Jadi, Gelut. karena misi awal itu beberapa teman itu yang bergabung dengan saya itu adalah mereka aktivis yang suka demo. Atau mereka yang melakukan advokasi bahasanya ya. Paling buat pertahanan. Ya, itu yang mereka menurut saya nyaman. Gitu. Iya. Dan mungkin kalau di masyarakat Mas Romdon kira-kira istighosahnya juga pakai ini. Ya, kemudian setelah saya pahami bahwa istighosah model NU ini yang lebih bermasyarakatan daripada Rotib Al-Haddad dari Khatib Nasr, maka saya mengamalkan yang ini. Di samping saya sudah merasa nyaman dan sudah merasa dapat izin dari Yai Dimyati Romli dan Yai Adlan melalui Yai Abdul Jabbar Adlan itu, ya saya amalkan begitu. Jadi merasa bahwa saya bukan melakukan plagiasi gitu. Saya amalkan. Nah, cuma yang berbeda di sini, kalau di masyarakat itu, kalau memang bukan majelis istighosah, itu ya juga harus kita pahami yang penting ya gelem wiridan.
Akhirnya saya pernah mencoba ngitung itu 100. Ya. Itu diprotes sama yang lain-lainnya. Diprotes bukan oleh jamaahnya, Ya. oleh sesama pengurus. Misalkan di NU, ya. Ya. Cak ketahuan cak, jadi acara liane gak oleh. Jadi istighosah menjadi bagian pembuka dari setiap kegiatan. Bahkan kemudian istighosah ini dalam saat itu ya, pada tahun-tahun itu menjadi awal untuk mengumpulkan atau menunjukkan bahwa acara sudah dimulai. Jadi katakanlah setengah jam sebelum, misalkan undangannya jam 3, setengah 3 itu kita sudah baca istighosah. Atau ya memang undangannya jam 3, kan biasanya belum datang, ya jam 3 itu kita istighosah sambil menunggu jamaah yang datang itu. Akhirnya kalau sudah penuh maka istighosah selesai. Oleh karena itu jumlahnya menyesuaikan. Tapi rata-rata kalau di kampung itu ya jangan sampai 100. 100. Jadi rata-rata kan 10 begitu. Cuma kalau saya tidak melihat rata-rata 10 enggak. Ya. Lihat ini lafaz zikirnya. Jadi untuk istighfar itu saya cenderung lebih dari 70. Mengapa? Apa? Mengapa kok lebih? Karena seingat saya Rasulullah itu kan Rasulullah tidak pernah lepas zikir sehari itu kurang dari 70 itu. Apalagi juga bacanya lebih cepat. Dan itu Sudah kalau di terbiasa. kalangan masyarakat dengan kalangan mahasiswa lagunya sama, enggak apa-apa ya istighfar. Atau lebih cepat? Kalau saya biasa kan beda. Beda. Tetap beda. Tetap beda. Oh. Jadi kalau walaupun jumlahnya 70 tetap beda. beda. Jadi rada rengeng-rengeng kalau di masyarakat itu. Karena di masyarakat kan saya di NU. Iya. NU kan Nggih. levelnya di atas usia 30 ke atas ya. Mahasiswa. Nggih. Itu aja. Kenapa istighfar itu saya juga perpanjang dari sisi timingnya kan awal. Jadi lambe sik turun garing. Belum sampai di kelungin. Ya itu yang sekaligus juga untuk melihat durasi ini nanti pas setengah jam ya jamaah lain wis teko durung kan ya wis kadung entek sing mburi kan kaya akhirnya gitu. Sehingga nanti istighfar itu rata-rata ya 70 sampai 100 gitu ya. Saya cuma bacanya cepat begitu. Baru bacaan-bacaan berikutnya akan melihat kepada jamaahnya begitu. Tapi kalau pertemuan mahasiswa khusus begitu ya, ya relatif mendekati sama. Kalau di istighosahnya beliau Yai Tamim atau Yai Dimyati, Yai Romli ya. Itu kan mungkin ada yang sholawat nariyah sama sholawat munjiat gitu. Kenapa yang dipilih cuma 2 nih? Mungkin barangkali sholawatnya banyak di sana. Sholawat ya sholat biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Kemudian sholawat sing Adrikni. Terus yang agak lebih munjiat. panjang sholawat munjiat, sholawat nariyah ya. Okay. Dan sholawat nariyah sama munjiat ini kan sudah biasa di lingkungan kita. Ngawali doa munjiat. Atau ketika zikir tertentu di luar sambil menunggu jamaah ya nariyah ini. Bahkan nariyah dibuat pujian sama anak-anak itu. Jadi problemnya di situ. Sholatan ngoten niku nggih. Masyaallah. Itu yang nggih. Jadi itu sampai sekarang panjenengan tetap mengawal teman-teman yang mungkin sudah aktivis dan sudah menjadi senior dan juga sudah menjadi orang niku nggih tetap dengan istighosah. Balik lagi pada permintaan. Permintaan begini. Tapi rata-rata teman-teman yang selevel pada saat itu memang kalau ketemu istighosah. Soalnya sampai kemarin juga ngoten undangan istighosah. Ngoten kali. Mas Romdon. Ngoten ya. Terus sudah napa niku istilahnya mewabah. Istighosah begitu. Pokoknya pakai itu istighosah. Rata-rata. Cuma sekarang ini kan ada fenomena baca maulid. Jadi awal-awal maulid gitu ya. Maka kemudian kegiatan istighosah sangat terbatas dan hanya dilakukan oleh pengamal-pengamal klasik
Pengertian ya yang masa periode sekarang ini lebih banyak ngawali dengan Nggih. maulid. Maulid. Nah, mungkin itu apa karena zaman atau terus nanti menurut jenengan? Kalau menurut saya itu ya bagian dari anugerah ilahi dengan apa? Dengan kekayaan referensi, kekayaan ritual dan kemudian Pilihan, berarti pilihan spiritual, pilihan-pilihan spiritual itu menjadikan kita ini bisa melakukan apapun. Jadi karena jika difahamkan bahwa membaca sholawat itu hanya maulid tidak hanya sekedar membaca sejarah, tapi juga dianggap bagian dari wirid gitu. Itu saya anggap hazanah. Perubahan bukan perubahan zaman ya, situasi dari zamannya lah. Masanya banyak orang baca istighosah, masanya banyak orang baca sholawat. Sekarang kan sholawat, maulid. Maulid sekarang yang lagi maulid Situduro. Saya Situduro itu awal tahun 85 itu sudah baca itu sebenarnya. Tapi masih ruang lingkupnya kecil ya. Lingkupnya di lingkungan orang-orang Arab. Terakhir barangkali Mas Romdon punya motivasi buat kita-kita yang muda-muda ini, apa sarannya lah tetap kita baca maulid juga tetap harus baca istighosah, tetap baca waqiah, tetap baca yasin. Nah, ya. Ini apa sarannya buat teman-teman untuk ketahanan pangan juga ketahanan mental. Soalnya kalau mentalnya sudah kuat ya, ketahanan pangan kan juga harus kuat kan kata. Nah, itu nopo pesen nih, Pak. Ini rodok serius makanya. Loh, boten. Ini boten serius ini. Enggak. Jadi kalau saya balik lagi, kok kakek saya ya, karena saya tidak mau. Kalau saya ya berpijak kepada lafaz atau firman Allah tentang Al-Quran yang mubarak itu. Maka apa yang disebut dengan keberkahan itu kan kebaikan-kebaikan. Macam kebaikannya itulah yang kemudian akan berbeda-beda pada setiap individu. Termasuk kemudian Allah itu akan menunjukkan pada masing-masing orang, komunitas orang, atau pada satu daerah tertentu dari bacaan-bacaan Al-Quran ini yang kemudian pas gitu. Lah yang ngepaskan ini yang kadang-kadang hanya orang-orang tertentu yang kemudian cocoknya pas begitu. Sama seperti zaman ketika buka waqiah kan begitu, sama waqiah. Itu mereka yang berkumpul itu adalah orang yang kemudian sudah merasakan bahwa waqiah ini pas untuk diri saya ketika saya ngamalkan. Tapi ada yang kemudian merasa apel itu tabarok. Karena kemudian dia kemudian mau tidak mau selalu baca tabarok. Karena dari sebuah obat, katakan kalau memang Al-Quran itu obat atau suatu kebaikan, kan berbeda-beda dosisnya manfaatnya pada masing-masing orang kan begitu. Oleh karena itu kita tidak akan saya itu tidak akan pernah mengunggulkan satu bacaan ini. Itu PKR itu loh, pasti loh. Aku ki baca pas opo kan begitu aja. Jadi seumpama orang makan itu lauknya terserah, jangan asem oleh, jangan lawon oleh, ngoten nggih. Dadi nek pasien niku cara istighosah ya monggo istighosah. Tapi aja ngelokno selawat. Ya gitu. Ngoten mawon nggih. Iya, memang harus begitu. Selawat tapi aja sampai ngelokno istighosah. Termasuk kemarin kan beberapa ojo apa sing Situduro wis ojo sing kan palene si A sing sembarang lho. Semuanya kan ya akan berbeda pada titik lagunya apa pada titik. Jadi semua sholawat itu pasnya di mana kan begitu. Itu jadi yang utama. Nah, kemudian kalau ini menjadi berkaitan dengan perjalanan waktu dan zaman, maka kembali lagi kepada dirinya. Kalau saya ini tetap bagian dari orang yang mengamalkan istighosah, tapi tidak dalam forum gitu. Karena forumnya memang sudah mulai berpindah kepada forum-forum sholawatan kan begitu toh.
Form istighosa itu agak berat gitu. Oke. Mungkin nunggu ya ketika baru istighosa itu mulai muncul lagi ketika ada pandemi ini. Kegiatan-kegiatan yang kategorinya istighosa lebih dominan daripada kegiatan yang bermaulid secara massal gitu. Nggih. Jadi mungkin ya karena Gusti Allah itu ngerti kiswayai orang istighosa. Nah, saya ngamalkannya tidak keseluruhannya, jadi sederhana. Misalkan dalam posisi ya, ketika jalan-jalan di antara bacaan itu ya saya baca. Tapi kadang-kadang yoga, tapi tidak urut. Nggih. Kalau di majelis memang harus urut, kalau nggak urut diseneni kancane kan gitu. Jadi selera-selera. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas berarti kalau mau mengamalkan istighosa harus ada sanatnya, Ya. ada gurunya, Ada gitu. gurunya. Terus kemudian juga ada urutan yang harus dibaca dan itu tidak boleh diloncati sakarepe dhewe mboten. Nggak, kalau soal meloncat itu kembali lagi ketika apal. Saya Iya. sering misal kadang-kadang urutan yang ketiga itu malah saya taruh di belakang karena kedisian sing urutan kelima itu muncul. Nah, oleh karena itu mau tidak mau jika mimpin istighosa itu ya pegangan. Oh, pegang ini. Ini pegang itu Pegang. supaya kita sama seperti kita sudah apal Yasin. Nggih. Tapi lek ngimami rurum balik muter kan begitu itu memang salah satu kelemahan manusia, memang harus kita maklumi. Itu jadi modelnya. Jadi kalau mau istighosa ya itu paling boten satu itu harus ada gurunya. Ya, ada nggih. gurunya. Yang kedua sanatnya jelas. Sanatnya Ijazahnya dari siapa? Ngoten. Itu berlaku untuk imamnya. Imamnya. Ya, kalau jamaahnya ya melok tok. Oh, nggih. Karena yang disyaratkan menjadi jelas sanatnya itu yang bertanggung jawab ya. Nggih. Imamnya. Yang ketiga Hitungannya boleh mengikuti aja, mengikuti. nek Mengikuti. rontok mau ngantuk ya Yes, itu sudah sekarang. tiris Kita ngambil diriges. bahwa setiap bacaan itu bermanfaat. Nggih. Cuma sempurnanya itu bukan Iya. sempurnanya ya. Etika yang paling tinggi ya pas jumlahnya sesuai apa yang diijazahkan itu. Nggih. Karena dalam setiap bacaan itu saya menganalogikan itu seperti kunci. Nggih. Jadi kunci itu masuk plek ya. Nggih. Tapi untuk kleknya itu kan tergantung giginya berapa. Giginya berapa? Nah, lah yang para salafus safilin Pak salafus soleh. salafus soleh Orang-orang yang terdahulu nggih. itu kan mencari Nggih. jumlah hitungan, terus pengalaman spiritualnya kan tidak gampang Nggak untuk mudah, kleknya gitu ya. Nggih. Nah, maka itu kemudian kita hormati Nggih. karena kita tidak ikut mencari, ya sudah itu aja. Nggih. Klek artinya gini, secara induktif ya dari bahasa Ya. secara induktif sudah terbukti dulu. Nggih. Oleh karena itu kita tinggal ngamalkan saja. Nggih. Terus Meskipun kita tidak boleh memutlakkan ya bahwa Ya. 100 itu pasti begini, karena itu bagian dari ikhtiar saja. Tapi harus tetap kita hormati. nggih. Yang keempat harusnya istiqomah. Nggih. Lah istiqomah. Nggih, istiqomah nggih. Istiqomah itu. Nggih, paling boten itu. Terus yang kelima nih adab. Kira-kira adab untuk istighosa apa harus menghadap ke barat atau ada nggak aturan atas mekaten? Saya mengikuti yang bebas. Itu yang bebas. Mengikuti yang bebas. Iya. Jadi mengikuti hal-hal yang sifatnya bebas ya. Pengertian bebas. Jadi nggak harus kadang- pas waktu duduk yang bebas terus ayo menghadap ke barat semuanya. Betul. Jadi ada beberapa kesempurnaan dan itu kembali lagi kepada pengalaman ritual para imam, para mursyid, dan sekaligus juga melihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakatnya itu lebih mantap, kalau kemudian mengarahkannya menghadap kiblat, ya tetap menghadap kiblat. Kalau Tapi aktivis kalau ya. aktivis garong kiblat juga iso, ya gitu aja makin. Iya. Itu.
Tapi Oke. yang utama sebenarnya begini, ketika kita Oke, membaca istighosah ini atau membaca wiridnya, ini eh, bayangan, Nggih. bayangan terhadap dampak atau tujuan ya. Orang bilang tujuan, sebenarnya ini itu berdampak. Ketika saya baca ini saya akan dapat ini, saya dapat ini. Itu yang sebenarnya harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Karena itu nanti akan mengganggu dari istighosah itu sendiri. Dapat ini itu harus dibuang. Dibuang itu. Lah terus yang dibayangkan atau yang tujuan itu harusnya difokuskan apa? Di pertolongan Gusti Allah, Mas. Itu aja. Ngoten. Lillahi taala. Wis, ya, istilahnya gini. Wis pokoknya arep-arep ditulung Gusti. Perkara apa bentuke wis. Diridhoi Gusti Allah ngoten. Sing ngono iku. Cuma ya jeneng wong ya mesti. Ya, untuk balik lagi pada level lah. Nggih. Jadi kalau level masyarakat, monggo pun saat ini kersane rezekine lancar, pasare rame, aman, di sisiku. Mboten napa-napa teng. Iya, memang semuanya penciptaan Gusti Allah. Ada yang minta yang paling kecil, minta yang paling besar kan begitu. Misalnya wonten sing kanca-kanca aktivis sing Ya sing gak rapi-rapi. ya STMJ setengah tahun masih jomblo Oh, ini. wis. Sumpuk-sumpuk kan pokoke ndang ndang cek ndang oleh. Sumpuk kok rajin rene sih gosa. Ternyata akhirnya bojone ya kancane sing istighosah iki. Itu Iya. biasa. Jadi balik lagi lah soal itu balik lagi Iya. ke level. Ini saya pernah kemudian menulis untuk Iya. memudahkan aja ya. yang mana nih? Jadi ini yang kemudian saya tulis supaya ringkes. Saya bacaan istighosah ini Nggih. saya buat untuk dalam bentuk ya print-printan biasa supaya murah. Nggih. Ini saya buat tahun 1420 Hijriah. Jadi 21 tahun yang itu lalu. ya. Lama. 21 tahun yang lalu. Lagi 21 tahun yang lalu. Jadi ketika awal-awal kemudian ya di problem-problem sekitar reformasi. Nggih. Tapi kalau sebelum reformasi saya akan pakai yang lembaran begitu. Nggih. Cuma karena balik mumet akhirnya saya buatkan begini. Terus agak lebih bagus lagi, ini agak lebih komplit karena ini mohon maaf kemudian saya minta izin untuk saya tambahi beberapa bacaannya. Iya. Salah satu yang ingin saya robah dan saya minta izin kepada yatim yati itu yasinnya bukan yasin fadilah. Alasannya sederhana, karena tidak semua orang punya yasin fadilah. Iya. Yang hafal itu. Karena dulu kan yasin tidak di HP, karena ada buku-buku yasinnya itu. Iya. Buku yasin itu yang ada. Kalau cari yasin fadilah kan angel. Akhirnya yasinnya dalam bentuk yasin biasa. Ya, siapa yasin yang bukan fadilah ya. Yasin fadilah. Terus ini saya karena beberapa amalan saya yang peroleh dari Habib Alwi dan dari Ustadz Abdul Abdun itu ditambah dengan dari Yai Ma'asfali, akhirnya saya tambahi 3 kalau nggak salah yang dari istighosah yang asli dari Yai Dimyati Romli ini, dari Yai Romli itu pada lafaz la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau di aslinya yang di sini enggak, yang di Yai Romli enggak ada. Terus sama hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang saya tambahi. Itu yang bedanya. Terus lah ini yang kemudian setelah saya tahu, saya kemudian diberi ini. Jadi ya Mustain, jadi dikasih ini apa? Ini yang murni dari Yai Romli. Ya Bu Yai Mustain. Oh kok ya Bu? Dari Yai Dimyati Romli. Dari Yai Dimyati Romli lewat Yai Mudib. Itu. Maka kemudian nyamalkannya model ini sesuai dengan saya dengan buku ini ya. begini. Ini yang paling apa aja, yang paling umum diamalkan oleh teman-teman atau oleh jamaah. Karena yang suka istighosah kan ya kalangan NU. Alhamdulillah. Sampun paling boten gambarannya lengkap. Masuk lengkap. Gambaran tentang istighosah, penambahan istighosah ngoten maksud kula Mas Wonten. Nah, niki mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, wirid yang manfaat. Amin. Aku oleh barokah sampean iki. Amin. Barokah kabeh. Ngapunten kula malah untuk barokah. Ketekan Kiai Gedhe ngene iki. Itu kopi plus mie. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.